Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas MP1. Ya, yang pertama ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bojan Aji Wibowo, absen 6. Lalu ada Bosi Maulana Somantri, absen 13. Dan saya sendiri, Wisnu Aditya Nugroho, absen 31. Ya, yang pertama, saya akan menjelaskan perumpamaan dari AI, yaitu Artificial Intelligence. AI ini sama dengan pintar. Nah, AI seperti seorang pintar karena bisa memasak berbagai macam masakan. Dia tahu cara mengatur dapur, memilih bahan, dan mengikuti resep. Bahkan bisa membuat keputusan walau bahannya kurang. Alangkah adalah AI adalah konsep besar tentang mesin yang bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Lalu selanjutnya ada perumpamaan dari ML, yaitu machine learning. Ya, machine learning ini bisa dianggap sebagai koki belajar dari resep. Machine learning itu seperti koki yang belajar dari kumpulan resep, dan semakin banyak resep yang dia baca dan coba, semakin dia tahu mana yang enak dan mana yang gagal. Lama-lama dia bisa membuat resepnya sendiri berdasarkan pola yang dia pelajari. Nah, machine learning ini adalah bagian dari AI yang belajar dari data atau resep untuk membuat keputusan tanpa harus diprogram secara spesifik untuk setiap tugas. Lalu selanjutnya ada DL, yaitu Deep Learning. Deep Learning ini seperti koki otodidak yang belajar sendiri dari ribuan masakan. Deep Learning itu kayak koki super genius yang belajar bukan cuma dari resep, tapi juga dari pengalaman mencicipi ribuan masakan. Kita tahu rasa apa yang cocok, teksturnya bagaimana yang pas, dan bisa bikin masakan yang baru menjadi menjadi masakan yang baru yang belum pernah ada. Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks. Terinspirasi dari otak manusia dan sangat baik untuk tugas-tugas kompleks seperti pengenalan suara, gambar, dan bahasa. Ya, kesimpulannya, AI adalah istilah umum untuk semua mesin yang bisa bertindak secara cerdas. Lalu ML adalah metode di dalam AI yang memungkinkan mesin belajar dari data. Lalu DL adalah teknik ML yang lebih dalam dan kompleks. Sangat cocok untuk tugas-tugas seperti pengenalan suara, wajah, dan bahasa. Yang pertama ada gambar dari yang diberikan ya, gambar kiri, yaitu gambar machine learning khususnya neural network sederhana. Di gambar ini terdapat input layer, yaitu tempat data awal masuk, misalnya seperti gambar, angka, dan teks. Lalu ada hidden layer, yaitu yang hanya satu lapisan tersembunyi. Ini tempat sistem belajar memproses input. Lalu ada output layer, yaitu hasil akhir dari prediksi atau klasifikasi. Ini adalah otaknya yang disebut artificial neural network sederhana, dan ini biasa digunakan dalam machine learning. Lalu dari gambar kanan, yaitu deep learning. Deep learning ini terdiri dari yang pertama input layer, sama seperti sebelumnya. Input layer merupakan data awal masuk. Lalu ada hidden layers, yang ada lebih dari satu hidden layer yang terdapat pada gambar, dan setiap layer punya banyak neuron dan koneksi kompleks. Lalu ada output layer, yang hasil akhirnya ini adalah otak dari deep neural network, dan inilah inti dari deep learning. Disebut deep karena punya banyak layer yang tersembunyi. Ya. Kesimpulannya, jaringan pada gambar kiri menggambarkan machine learning yang memakai neural network sederhana, mirip dengan koki yang belajar dari beberapa resep dan bisa mengikuti pola. Lalu pada gambar kanan, jaringan ini menggambarkan deep learning, yaitu sistem yang lebih dalam dan kompleks.
seperti koki otodidak yang belajar dari ribuan pengalaman dan memasak dan mampu menciptakan masakan baru yang belum pernah diajarkan. Semakin banyak lapisan tersembunyi yang dimiliki, semakin kuat kemampuan sistem untuk memahami dan mengenali pola-pola rumit dalam data, seperti mengenali wajah seseorang dari foto atau menerjemahkan bahasa secara otomatis. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya kami minta maaf.